Cek, cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, penggiat pembelajaran sejarah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa bersama seluruhnya ya, para penggiat, ya, mereka-mereka yang tentu saja terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran kita ya. Kembali hadir di podcast kita, podcast Lab sejarah ya. Lab itu adalah lingkar amanah budaya. Jadi memang kita sengaja dihadirkan, kita menghadirkan kegiatan kita, diskusi lingkar amanah budaya untuk kemudian bisa menggali, kemudian saling sharing juga ya. Jadi pastinya ketika kita nanti ada tanya jawab segala macam ya terkait dengan tema, itu harus menguasai betul ya, apalagi untuk mereka-mereka para pembicara dan narasumber kita yang mereka diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mempresentasikan PPT-nya ya. Baik, sambil menunggu teman-teman juga seluruh sivitas akademika yang masih OTW ya. Betul nggak? Masih OTW ya? Masih on the way? Karena di sini baru 20 ya, sekitar berapa? 16 lagi. Ya 18 lagi ya. Baik, kita izinkan teman kita yang masuk ya, karena kita di ruang virtual Gmeet ya, Google Meet atau meet.google.com ya, dan ini satu apresiasi yang luar biasa ya sebetulnya dari Google untuk memberikan fasilitas Meet seperti ini ya. Dan tentu saja kita berharap ketika kita nanti sudah aktif di sekolah ya, karena sesaat lagi kita akan kembali aktif ya. Cuma belum ada kepastian karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Apa saja itu? Banyak sekali ya. Di antaranya adalah sekolah harus menyiapkan guru-gurunya untuk ikut pelatihan, dan mungkin di antara kalian juga harus ikut pelatihan ya. Betul ya? Ya, pelatihan yang dimaksud adalah mengerjakan atau terlibat dalam pelatihan tentang sekolah dengan konsep merdeka belajar. Itu apa itu merdeka belajar itu ya? Sudah berapa di situ teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta? Di layar terlihat kecil ya, menjauh di sana. 22, betul ya? Oke, kita sapa dulu. 21, Pak. 21. Kalau di Marif 22, 23. Oke, kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita yang sudah masuk di ruang meeting ya. Keceplosan Zoom. Kita di Meet ya. meet.google.com. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Mungkin teman-teman dan juga seluruh sivitas bisa saling sapa dulu ya dengan cara menyalakan kamera ya, biar kelihatan sehat apa enggaknya, mungkin sedang sedih atau gimana ya. Coba tolong dinyalakan kameranya semua teman-teman juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Kamera nyalakan semua biar terlihat cantik gitu. Iya, Pak, sudah cantik lah ya. Pasti semua cantik dong. Enggak, Pak, ada yang ganteng, Pak. Oh iya, maksudnya begitu ya. Cakep semuanya maksudnya. Nafas baru kelihatan nafas. Ya, bertahun-tahun dia menghilang. Sama amat, Pak. Berapa kali pertemuan nggak nongol dan nggak ada suara ya. Nanti paling dia yang lain pas sudah mau selesai dia nyala terus kita nanti siang. Nafas Pak. Pak, jangan pakai.
musik Arif kencengan apa gimana? Kedengeran nggak suara apa musiknya doang kedengeran? Kedengeran, tapi suara Bapak tuh kayak terlalu maju, nggak tahu terlalu maju mic-nya atau gimana. Jadi kayak agak kurang jelas. Oh, mic-nya nggak jelas. Kalau sekarang jelas nggak? Kresek-kresek, Pak. Kresek-kresek. Sekarang kresek-kresek apa enggak sekarang? Enggak, udah enggak. Berarti terlalu dekat gitu ya, apa gimana? Kalau jauh seperti ini kedengaran ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika 121 Jakarta. Huh. Tapi kalau ada musiknya kedengaran nggak, mau lihat? Kedengeran. Kedengaran cuma nggak jelas ya? Bapaknya jangan maju banget sama mic-nya. Coba. Segini, jelas nggak segini? Jelas. Oke. Kalau ada dekat tuh kayaknya nggak mantep gitu ya. Baik teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika 21 Jakarta. Alhamdulillah sudah cukup banyak ya, 25, 26. Kita akan segera mulai, coba yang presentasi mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu. Yang presentasi mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu PPT-nya, PowerPoint-nya ya. Siapa yang belum hadir hari ini? Coba yang belum hadir angkat tangan. Maksud Bapak. Yang hadir siapa mau lihat sekarang? Sambil ngecek ya. Oke, nyalakan dulu kameranya semuanya. Nyalakan dulu kameranya semua. Bunga sudah. Yang lain nggak kelihatan. Tak terlihat ya, tak nampak wajah kau. Ayo coba perlihatkan wajah kalian. Oke. Masih cantik seperti biasa. Karena murid-murid Pak Arif itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Selamat datang kepada Pak Asep yang baru hadir. Barusan hadir ya di ruang kita. Nggak tahu kalau kita ajak ngobrol bisa juga ya, tapi nantilah ya. Kita ada tema tersendiri nanti bicara tentang robotik ataupun mungkin wow. Bawa telur dia ya, khas rorotan. Nyalakan kameranya terus ya, sampai pegel. Pegel pulsanya maksudnya ya. Para Fahira, mana para Fahira? Para Fahira? Iya, Pak. On campus, all of you. All of you. Salah ya? All of me. Wait ya, Pak, wait. Treng gitu ya. Aduh, Pak Ari belum bisa lagu itu ya. Bisanya keroncong doang ya. Diana, apa kabar Diana? Diana sehat? Sepertinya aku pernah melihat latar belakang itu ya. Kalau nggak salah mungkin kemarin kali ya kamu presentasi ya. Pak Arif itu kalau ditanya tentang latar belakang itu hafal ya. Punya ingatan yang bagus Pak Arif kalau bicara latar belakang. Mau lihat latar belakangnya ganti. Biasanya belakangnya itu ada foto-foto apa gitu. Rosa apa kabar Rosa? Lama aku tak menyapa kau. Baik, Pak. Apa kabarmu? Sehat ya? Rosa tadi masuk pertama kali, keren sekali ya. Oke, Eka sehat Eka? Eka Tirahmati ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Apakah di rumahmu cuaca cerah sebagaimana cerahnya hatiku padanya?
Enggak, Harusnya Pak, pada sedikit mendung. mendung, tapi tidak semendung hatiku ya. Ya. Lebih banget Pak Arif nggak cocok kalau lebih-lebih gitu ya. Oke, Aulia ada Aulia, 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 Aulia. Coba cowoknya nyalakan semua kameranya. Aulia, halo Aulia, ada Aulia. Ini direkam ya. Kalau kelihatan nggak sering nggak nongol itu ya tahu sendirilah ya. Karena kita dituntut untuk aktif ya. Aktif itu artinya ya partisipatif lah. Partisipatif itu artinya adalah peduli, care. Makanya ada satu situs namanya adalah Lindungi Peduli. Peduli Lindungi. Apa kebalik? Yang benar yang mana? Ada satu situs itu di COVID itu namanya situs apa? Lindungi Peduli. Peduli Lindungi. Mana yang benar? Ya. Tulis di chatnya ya. Apaan sih? Pak Ari maaf. Apa Farah? Saya belum baca lengkap. Pak Ari maaf. Farah izin nggak oncam. Oncam. Oncam apa oncom? Oncam ya. On cam Pak, on cam. Oke. On cam dulu. Soalnya bolak-balik ke Jakarta, Malaysia. Waduh, subhanallah, dia bolak-balik ke Jakarta, Malaysia. Ya Allah, salah baca, Pak Arif. Bolak-balik kamar mandi. Aduh, kirain ke Jakarta, Malaysia. Ya. Oke, coba Fadil nyalakan Dil. Ahmad Hadi, Aisyah, Cindy, Louis Ferdinand de Lesep ya. Mungkin versi-versi begini ya, perlu juga Pak Arif mesti sering nih. Lamu ndak besuo, lamu ndak besapo-sapo, teman-teman dan juga anak-anakku sekalian, nang cantik-cantik dan ganteng-ganteng daya. Ini Padang apa Madura ini? Diketahui sama Pak Asep kita ya. Oke, siapa yang mau jadi co-host temenin Pak Arif? Ada yang mau jadi co-host? Haryanti nggak ada ya? Haryanti di kolah mawar asuhan rembulan. Nggak ada orangnya ya. Hamna mau jadi co-host? Hamna? Enggak Pak. Hamna sehat ya Hamna ya? Enggak usah Pak, yang lain aja. Yang lain aja, oke. Fadil mau jadi bantuin Pak Arif co-host? Enggak Pak, yang lain aja. Oh ya, nggak sombong ya gitu ya Fadil ya. Saya nggak sombong Pak. Apa maksudnya? Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Agar kita bisa menonton kalian. Menonton PPT kalian. Betul ya? Ini kalau kedekatan jelek suara Pak Arif ya. Tutup apa? Nggak jelas gitu. Karena sekarang jelas. Segini ya pasti ya. Oke. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta. Kelompok 2 sekarang siapa? Maulia? Tolong dilihat di WA grup. Ya karena mereka yang bertugas hari ini kelompok 2 kan katanya kelompok Diana. Udah Pak, sekarang kelompok 3. Oh kelompok 3? Oh ya. Iya. Oke, kelompok 3 saha ya teh. Iya. Coba dibacakan di grupnya, di situ kan kelihatan ya. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta. Iya, Pak. Iya, sambil menunggu presentasi ya. Lu kita kok diam-diam saja ya lu kita atau lu kami.
lu kita, lu aku, lu kamu, lu kita, kita. Ahmad Dhani, Laili Nur Fadia, Lutskita Widyan, Maulia Nurul Afifah, dan yang terakhir belum dibaca, Miladia Nur. Ini benar Miladia Nur. Apa bedanya dengan Maulia Nur? Ada Nurnya, ada Maulidia juga, ya. Mirip-mirip ya. Unsur-unsurnya tuh ada yang sama lah ya. Apakah masih kakak beradik? Sepertinya enggak ya. Sepertinya enggak. Saya pastikan kayaknya enggak ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta, kepada mereka yang presentasi agar menyalakan kameranya, terutama saat bicara ya. Terutama saat bicara. Dan yang ini menyalakan terus kameranya, itu keren banget asli, keren banget, lebih banget sih Pak Arif sih, keren banget. Leli sehat Leli, saya lihat Leli kok seneng banget ya, dia kayaknya cerah gitu loh, kayaknya sarapannya kayaknya udah nambah kali ya. Enggak Pak, kalau cewek nggak ada yang nambah sarapan Pak, iya ya betul, yang nambah itu kan Pak Arif, kamu gitu kan mas saya, oh tuh emang Pak Arif suka makan apa? Dan ternyata benar, suka makan ya, makanya gendut. Cara ngecilin gimana sih, ada yang bisa bantu Pak Arif nggak? Gimana caranya bisa kurus ya? Punya pacar Pak, tapi pacarnya selingkuh terus Pak, pasti kurus Pak. Aduh, itu udah pengalaman masa lalu ya. Sekarang sudah berhentilah, udah tobat ya, Pasti kurus tapi itu Pak. Iya tapi jangan itu dong, olahraga Pak gitu ya. Mau lihat pacarnya orang mana mau lihat? Enggak, Pak. Enggak Pak. Baik, kita mulai aja ya. Siapa yang menjadi co-host? Ada yang bantu Pak Arif? Wah, Haryanti ini baru nongol dia. Baru kelihatan. Dia ada di, kayaknya ada di Perpustakaan Nasional kalau nggak salah. Betul Pak, betul di Jakpus. Perpustakaan Nasional udah mulai keren sekali ya, di bawah asuhan rembulan. Di bawah pengelolaan Pak Baru Tohur Respani ya. Oh, di bawah asuhan rembulan. Kalau di bawah asuhan rembulan itu namanya Haryanti. Haryanti di kolah mawar asuhan rembulan. Pernah dengar lagu itu nggak Haryanti? Enggak Pak. Ya nanti kita spesial nyanyi lagu itu ya. Tapi nggak jadi. Belum latihan Pak Arif ya. Pak Arif latihannya harus tahun dulu latihan baru ya. Lulus dong Pak. Iya. Ya. Oke teman-teman, hari nanti kita siap ya untuk mulai ya. Tapi saya nggak tahu nih Pak jaringannya dapat apa enggak soalnya di sekolah. Di sekolah kamu meremehkan jaringan sekolah? Kamu meremehkan jaringan sekolah? Gak gitu Pak, soalnya IndiHome-nya lagi itu down. Kamu meremehkan? Pak Arif lebih meremehkan lagi. Enggak lah. Kalau di sini kenceng ya. Ya mudah-mudahan lancar ya. Oke teman-teman, kita segera akan mulai. Udah boleh dibuka kan? Udah boleh dibuka kan Pak? Iya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta, kembali kita hadir di kesempatan kali ini ya untuk diskusi ya, untuk saling sharing ya. Tentu masih ditemenin sama Haryanti Fauzia ya. Siap ya Haryanti untuk bantu-bantu Pak Arif, mungkin nanti bisa bacakan chatnya ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di forum kita kali ini. Nah, tema kita hari ini kayaknya dulu udah pernah ya, perang dunia dulu ya. Sekarang perang dingin. Perang dingin sih ya. Perang dingin itu bukan kedinginan ya. Nah, tapi nanti detailnya kita akan coba dengarkan presentasi dari teman-teman kita dan seluruhnya dari anggota mereka. Di sana ada siapa saja Zia di situ? Ya, nampaknya betul gangguan ya di situ ya. IndiHome sekolah, internet sekolah. Zia, kelompoknya siapa aja di situ Zia? Ada siapa aja di situ?
Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, ada Ahmad Hadi, ada Laili Nur Fadia. Apa Pak? Terus. Kelompoknya Sahawai atau kelompoknya siapa aja anggota kelompoknya? Di situ bisa dibacain nggak? Ah, ternyata benar ya. Bapak. Ya sudah, kita tinggalkan saja internet sekolah. Mau lihat Pak Arif kedengaran terus apa putus-putus? Kedengeran. Putus apa terus? Bingung dia. Putus apa terus itu kan judul lagu, Pak. Oke, Ahmad Hadi, Laili Nur Fadia, Lokita Widiani, Maulia Nurul Afifah, dan Miladia. Waktu yours. Boleh saya buka kan Pak udah? Mulai, silakan. Oh, luar biasa presentasi Anda hari ini. Waduh, belum mulai ya? Ayo baik. Assalamualaikum Siapa dulu sekarang? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Perang Dingin yang beranggotakan yakni ada Ahmad Hadi, Laili Nur Fadia, Lukita Widiani, saya sendiri Maulia Nurul Afifah, dan Miladia Nur. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman-teman saya. Terima kasih. Who next? Luki next, Luki. Oh ya lupa. Oncom ya? On cam. Latar belakang dikutip dari Encyclopedia Britannica, sejumlah teori meyakini Perang Dingin dipicu langkah yang diambil Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Lewat tentara merahnya, Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan pasukan Nazi Jerman. Namun, usai membebaskan, Uni Soviet berusaha menancapkan pengaruh komunismenya di negara-negara itu. Langkah Uni Soviet mengkhawatirkan sekutu dekat Amerika Serikat, Inggris. Kedua negara barat itu khawatir pengaruh komunisme Uni Soviet bakal mengganggu demokrasi yang ditegakkan di Eropa Barat. Uni Soviet memang berusaha menyebarkan ideologi komunismenya ke seluruh dunia di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Uni Soviet juga menguasai negara-negara bekas penjajahan Jerman untuk menjaga potensi dari ancaman Jerman. Langkah Uni Soviet direspon Amerika Serikat dan Inggris dengan membuat blok Barat untuk menyaingi Uni Soviet dan blok timurnya. Blok Barat dikenal dengan nama North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Sementara ini Uni Soviet punya Pakta Warsawa yang menyatukan Uni Soviet dengan Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Persaingan di bidang ekonomi. Persaingan Perang Dingin menguat di tahun 1947. Saat itu, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan atau Rencana Marshall. Marshall Plan adalah bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Bantuan itu agar negara-negara di Eropa bisa membangun kembali negaranya setelah Perang Dunia Kedua.
Hingga akhir Perang Dingin, Amerika Serikat dan sekutunya unggul di bidang ekonomi. Dampak Perang Dingin. Bangkitnya perekonomian negara berkembang dan kemajuan teknologi memang menjadi dampak positif Perang Dingin. Namun Perang Dingin meninggalkan jauh. Hadi, Ya. kamu agak munduran bisa nggak? Apa nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Mata Soalnya saya kalau minus. kamu dekat banget tuh seolah kayak mencium aku. Apa sih, Iya, Pak? Ya Allah. Yaudah, lanjut dah. Hadi. Namun Perang Dingin meninggalkan jauh lebih banyak dampak negatif. Meski Amerika Serikat dan Uni Soviet tak pernah berperang secara terbuka, namun kedua negara adidaya itu mendukung perang yang membelah bangsa. Jangan nangis, Di. Jangan nangis, Di. Sudah, Pak. Tenang. Di Jerman Perang Dingin lupakan. memisahkan Jerman Barat dengan Jerman Timur. Coba ada tisu nggak tisu? Di situ ambil tisu dulu deh. Enggak, Pak, udah. Udah. Hal yang sama terjadi di Vietnam yang terpisah antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Begitu pula Korea yang hingga hari ini terbelah menjadi Korea Utara dengan Korea Selatan. Amerika Serikat juga berusaha menggulingkan pemerintahan seperti Guatemala, Kuba, Dominika, dan Grenada akhir Perang Dingin. Perang Dingin baru berakhir pada 1080-an. Ketua Uni Soviet dipimpin Mikhail Gorbachev. Ia menghapuskan sistem diktator dan menumbuhkan demokrasi rezim. Komunikasi pun runtuh dan bangkrut pada tahun 1889 sampai 1990. Perang Dingin berakhir seiring dengan bubarnya Uni Soviet pada 1991. Persaingan di bidang teknologi. Di bidang teknologi, Lu kedua negara... On cam lu kita. Okay. Kan aku kangen melihat kamu. Di bidang teknologi, kedua negara bersaing menciptakan teknologi nuklir. Amerika Serikat adalah negara pertama yang menggunakan senjata nuklir. Di Perang Dunia II, senjata nuklir Amerika Serikat melumpuhkan Jepang dan mengakhiri Jepang. Penciptaan senjata nuklir ini dikenal dengan Manhattan Project. Mengetahui hal ini, Uni Soviet pun berlomba untuk menciptakan nuklir. Kedua negara itu juga membantu negara-negara berkembang untuk mengembangkan nuklir, namun untuk kepentingan energi. Selain nuklir, Perang Dingin juga terkenal karena perlombaan antariksa. Kedua negara bersaing dalam misi luar angkasa. Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Sputnik. Satelit pertama yang mengorbit bumi. Kemudian pada 12 April 1961, Uni Soviet berhasil menerbangkan astronotnya Yuri Gagarin. Gagarin menjadi manusia pertama yang sampai ke luar angkasa. Namun Amerika duluan yang sukses mendarat di bulan. Roket Amerika Apollo 11 mendarat di bulan pada 11 Juli 1969. Neil Armstrong, Michael Collins, dan Buzz Aldrin adalah orang pertama yang mendarat di bulan. Oke. Bentuk-bentuk peran aktif bangsa Indonesia dalam meredakan Perang Dingin dan menjaga keamanan dunia. 1. Memprakarsai dan menjadi tuan rumah KA. Ikut memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok atau GNB. Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Bergabung dalam organisasi kerjasama Islam. Bergabung dan aktif dalam PBB. Memprakarsai perdamaian untuk Kamboja. 7. Kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Silakan bagi yang bertanya bisa raise hand atau langsung. Oke, sudah ya presentasinya ya.
Sia, kelompoknya udah presentasi dari, coba ditampilkan. Oh udah ya. Di situ ada Ahmad Hadi, Laili Nur Fadiyah ya, Lukita Widiani, Maulia Nurul Afifah, Miladia ya. Sia monitor nggak? Apa masih putus-putus ya? Aman Pak, udah pindah lokasi. Oke, jadi kita udah dengerin nih presentasi dari mereka. Dan pastinya keren banget ya. Keren kan Zia? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan tuh. Zia yang nilai tuh. Asisten Pak Arif ya. Asisten dosen. Asgur, asisten guru ya. Jadi udah keren banget. Kita ini ngomongin perang dingin Zia. Perang dingin itu bukan di kulkas ya, bukan. Bukan juga sikap dia Pak yang dingin ke kita. Curhat lagi dia. Dia suka sekali curhat ya. Nanti kita ada sesi khusus ya untuk curhat-curhat. Tapi nggak apa-apa karena pembelajaran sejarah itu adalah harus apa ya? Harus linked. Linked itu apa itu? Terkoneksi gitu. Harus relate ya. Relate itu apa? Relate sih? Relate itu nyata. Apa sih Pak kayak merasakan gitu? Ya relasi ya, terrelasi, terhubung gitu. Jadi bukan ngomong sesuatu yang apa itu ya, diangan-angan gitu, dihayalan. Tapi kan Pak, sejarah kan masa lalu, nggak boleh dikenang Pak. Waduh. Itu lebih koneksi lagi ya. Ya meskipun masa lalu harus tetap dikaji ya, diambil positifnya. Kalau yang jelek-jelek ditinggalin para ya. Yang jelek-jelek itu ditinggal ya. Sejarah itu cenderung dilupakan ketika ya ada yang menyakitkan dari masa lalu. Dan itu sebetulnya yang ingin disampaikan sama Farah Fahira ya. Betul nggak sih ya? Betul ya? Pak. Sambil menunggu juga ini pertanyaan dari teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika. Pak Arif coba mengelaborasi, ya nggak harus dari Pak Arif dulu, enggak. Tapi seandainya pun ada pertanyaan langsung dari teman-teman dan juga seluruh sivitas ya, itu langsung saja ya, sampaikan ke Maulia. Karena yang kita percayakan untuk mengumpulkan materi ya, itu adalah dari kelompok 3. Kalau mereka sudah mengumpulkan berarti ya mereka sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semua ya. Atau Zia mau mungkin menanyakan dulu barangkali ke kelompok 3. Saya mau tanya nih, sebelumnya udah pada paham belum nih sama materi yang udah Maulia dan teman-teman sampaikan? Sebenarnya perang dingin ini nggak terlalu bisa dibilang gampang-gampang susah ya materinya. Karena sebenarnya intinya gini, perang dingin itu perang ideologi. Gitu. Jadi kalau di era demokrasi di Indonesia itu perang dingin itu kayak setelah 1950. Betul begitu Pak Arif? Iya, betul sekali. Ya, betul banget ya. Tepatnya sih pokoknya pasca 45 itu ya. 45 itu kan sebetulnya kejatuhan atau kematian Hitler ya. Betul. Nah, setelah Hitler baru masuk perang dingin. Perang dunia, perang dingin. Nah, jadi karena kekalahan Jerman itu Hitler itu bunuh diri. Betul ya, Pak? Iya. Hitler itu bunuh diri. Jadi teman-teman. Kamu jangan keseringan nanya. Betul Pak. Pak Arif juga. Ya udah saya. Nah, kalau Pak Arif nggak bisa jawab, Pak Arif juga ketahuan. Pak Arif juga nggak tahu gitu kan. Kamu iya aja udahlah gitu. Ya udah. Ini tambahan dari saya. Jadi perang dingin itu intinya perang ideologi. Ideologi itu kan pemikiran, konsep dari sebuah negara gitu. Nah, kalau yang kita tahu PKI sejauh apa sih pengetahuan kita, knowledge kita tentang PKI? Apakah hanya sebatas film G30S PKI? Enggak, teman-teman. Jadi komunisme itu atau komunisme itu adalah ideologi yang banyak negara yang menerapkan itu. Salah satunya itu Jerman, sekutunya itu sekutu NATO ya Pak. Nah, jadi yang dipimpin oleh Uni Soviet, lalu mereka ini di Perang Dingin ini melawan
negara barat yang dipimpin oleh Amerika gitu. Jadi sebenarnya dari Perang Dingin ini kita belajar bahwa cuma dari perbedaan aja bisa memberikan dampak sangat besar untuk dunia gitu. Karena ini kan apa ya, Cold War ini kan perang antara dua dunia adidaya, dua negara adidaya. Betul banget ya. Gitu. Jadi ya seru juga sih belajar ini karena udah nggak ini lagi, udah nggak ngebahas angkat senjata lagi. Satu tapi negara, ya, satu Amerika. Yang kedua Uni Soviet. Uni Soviet, betul sekali. Gitu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika. Pokoknya banyak sekali ya, banyak sekali. Dan tadi sudah ada juga relasi terhadap bagaimana sih peran Indonesia. Itu artinya kan itu yang tadi dijelaskan sebagai link ya, artinya relasi, keterhubungan ya, sangkut pautnya itu apa. Makanya sebenarnya ketika kita bicara tentang sejarah itu harus bisa mengaitkan suatu peristiwa terhadap peristiwa yang lain. Nggak mungkin kita misalnya negara kesatuan yang sudah kita rasakan, kita tempati selama ini, mak betuntuk, istilahnya kalau bahasa Jawa tuh mak betuntuk, tiba-tiba ada, kan nggak mungkin. Semuanya by proses. Ya, adanya Indonesia by proses. Bahwa kemudian ada yang pingin PKI coba jadi ideologi negara, pernah. Islam pernah. Nasionalis yang bertahan, dan itu yang kemudian menjadi negara kesepakatan. Banyak banget ya. Ini kita ngomongin tentang Perang Dingin, tapi kita juga bicara tentang Indonesia karena relate, ada relasinya, ada hubungannya ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Zia, barangkali dari yang lain dulu mau tanya atau mau curhat, menyampaikan sesuatu. Betul. Mungkin teman-teman ada yang punya another opinion. Pak, jangan diiringin lagu, Pak. Kekencengan. Ayo, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin, Waalaikumsalam, ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang ingin saatnya diskusi. Pak Arif tanya dulu aja ya, selaku Boleh. Ya, Langsung Pak Arif aja. tanya dulu nih, sejauh apa sih pemahaman kelompok. Nah, Pak Arif mau tanya ke Ahmad Hadi dulu. Ahmad Hadi, on cam please. Iya Pak. Nyalakan kameramu, Ahmad Hadi. Tapi jangan terlalu dekat ya, soalnya hidungmu mancung sekali. Hadi siap ya? Hadi, Ya Allah. ketika kita ngomongin tentang Perang Dingin ya, Perang Dingin. Pak Ari mau tanya yang simple aja, yang gampang, yang paling kamu ingat ya, yang paling kamu ingat dari apa yang sudah kamu presentasikan tentang Perang Dingin itu apa? Ahmad tadi. Sia, nama-nama kelompoknya hafal kan Sia ya? Hadi, Laili. Ini soalnya kalau nggak Pak Arif catat itu kadang-kadang Pak Arif kalau manggil bingung siapa tadi. Lu kita ya. Sama Hadi siapkan perjawabannya. Maulia Nurul. Dan Miladia. Iya, jadi kita masih memperbaiki konsep kita, pembelajaran kita ya. Ahmad Hadi, Lailin Nur Fadiyah, Lukita Widiani, Maulia Nur Afifah, Miladia Nur, siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama nanti atau mungkin sedikit berbeda. Pokoknya terkait dengan tema kita ya. Ahmad Hadi silakan, what do you think about Perang Dingin? Kalau Pak Ari pakai bahasa Inggris itu bukan berarti pertanyaan beda. Intinya pokoknya tentang apa yang menarik, apa yang kamu tangkep, gitu kan, poin apa yang kamu dapatkan ya dari presentasi kamu hari ini. Ahmad tadi pasti ada yang nempel di ingatan kamu, di memori kamu pasti ada tentang Perang Dingin. Iya Pak. Jadi dari yang sudah saya presentasikan tadi itu saya nangkep kalau misalkan persaingan pada
perang dingin itu paling kuat itu pada tahun 1947 Pak. Amerika Serikat itu meluncurkan Marshall Plan atau rencana Marshall Pak. Rencana Marshall. What do you know about rencana Marshall? Rencana Marshall itu apa? Jadi istilahnya disebut sebagai Marshall Plan ya. What do you know about Marshall Plan? Ada penjelasan nggak di situ? Tadi kenapa kamu nggak presentasikan tadi? Ini tambahan Pak. Ya udah, coba kamu jelasin deh tentang Marshall Plan itu apa sih? Mungkin di situ ada penjelasan. Ya Pak, jadi Marshall Plan itu bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya Pak. Oke, itu poin banget ya. Jadi memang perang ideologi itu menjadikan Amerika juga mau mengembangkan cara berpikir dia, ideologinya. Nah, itu di bawah Marshall ya, Presiden Amerika. Nah, atau suka disebut juga dengan istilah Mutual Security Act ya. Apa namanya? Mutual Security Act. Jadi program Amerika dalam rangka untuk mengajak negara-negara di luar Amerika agar nggak terpengaruh sama sosialisme dan komunisme. Makanya dia disebut dengan Mutual Security Act atau Marshall Plan. Coba dicek lagi ya. Dalam arti supaya negara, termasuk di Indonesia, makanya kan salah satu kabinet yang kemudian dijatuhkan itu karena Indonesia itu ikut dalam bloknya Amerika. Ya, kalau nggak salah bloknya Sukiman atau Natsir, nanti coba dicek lagi ya. Jadi ketika Indonesia itu ngikutin bloknya Amerika, kabinetnya turun itu. Ya. Mungkin Natsir di situ. Ya. Mutual Security Act, wah berarti ikut Amerika nih. Yang protes siapa? Yang protes pasti yang komunis. Partai Komunis Indonesia dia protes. Yang sosialis protes pasti. Jadi Amerika, dia Marshall Plan. Oke, itu poin keren ya dari Ahmad Hadi. Poinnya luar biasa. Jadi perang antar dua negara adik kuasa, Amerika sama Uni Soviet. Amerika punya Mutual Security Act. Sama Uni Soviet pun dalam perang ini juga sama. Dia nggak mau kalah, saya harus sebarin juga dong ideologi saya. Jadi kalau misalnya tadi Zia mengatakan perang ideologi, itu betul. Betul. Sangat betul ya. Perang ideologi. Makanya Amerika ingin menyebarkan ideologi Amerika. What is ideology of America? Apa ideologi Amerika? Apa ideologi Amerika? Liberal, kapitalis. Liberal. Apa ideologi lawannya dari liberal? Uni Soviet, apa ideologinya? Komunis. Komunis sosialis. Ya. Komunis sosialis. Saya mau sedikit nambahin Pak, boleh? Oke, boleh. Hamna. Hamna mau nambahin Sia. Oke, silakan Hamna boleh menambahkan. Sedikit nambahin yang dari Zia tadi kan. Terkait ideologi komunis sama pokoknya yang Uni Soviet sama Amerika tuh nggak cocok. Sebenarnya perang dingin ini pun sampai sekarang masih terjadi ya. Menurut saya tuh apalagi kan zaman sekarang nih yang paling lagi panasnya tuh kan perang dingin antara Amerika sama Cina. Cina itu kan komunis ya pemahamannya. Sementara Amerika tuh liberal. Makanya saat ini Cina tuh udah diproduksi ekonomi sudah sangat maju, teknologi, penduduk dan sebagainya juga itu sudah sangat maju. Tapi Amerika tuh nggak dianggap gitu. Cina tuh termasuknya sama Amerika, Cina itu nggak masuk kategori negara maju karena dia nggak mau menerima karena beda ideologi itu. Perang dingin antara Amerika Cina sampai sekarang pun bidang teknologi, ekonomi dan segala macam tuh Cina nggak mau disamain ya? Iya. Nggak mau disamain, kalau yang maju aku dong Amerika. Cinanya nggak mau ya, Hamna ya? Ya Amerika kan menguasai
Dewan Forum Internasional kayak PBB dan lain-lain. Nah di situ tuh harus butuh pengakuan kan Cina kalau mau disebut negara maju. Nah sama Amerika dan di bawah penguasaannya tuh Amerika masih nggak mau mengakui Cina karena perbedaan itu. Tapi publik ya, artinya dunia itu menurut Hamna mengakui nggak kalau dia dikategorikan sebagai negara maju, kalau Hamna sendiri setuju nggak? Maju atau enggaknya kalau dilihat dari bukti sih udah iya ya, apalagi di Indonesia sekarang. Di Indonesia kan Cina udah banyak banget, ekonomi penduduknya juga semua tuh udah. Apa maksud Anda kok di Indonesia banyak Cina, maksudnya apa? Iya ya, lihat aja sekarang kan. Apanya nih, orangnya, produknya, atau apanya? Ini produknya semua kan udah banyak banget yang made in China, mainan-mainan, obat, baju segala macam kan udah. Betul. Orang-orangnya juga udah. Sebenarnya kalau dilihat dari bukti-buktinya ya sebenarnya sudah termasuk. Cuma ya mungkin tapi karena itu hoax atau enggak sih kalau misalnya tenaga asing Cina masuk, itu benar atau hoax tahu sih? deh. Cuma kalau dari kependudukannya, komposisi penduduknya itu udah kelihatan. Oke. Iya. Cuma karena mungkin Indonesia juga ideologinya beda kan sama Cina, terus emang menentang juga komunis. Jadi masih kurang serak aja gitu. Nggak ketemu-ketemu ya, nggak bisa nyatu ya. Ya, antara Indonesia sama Cina ya nggak pernah nyatu karena ada satu peristiwa yang ya melukai gitu ya, yang melukai. Yang tadi bilang Farah itu masa lalu dilupakan karena ada yang terluka. Terlukanya di tahun 65 itu ya, hubungan dengan komunisme itu cukup berat lah untuk dilanjutkan ya. Ada kematian segala macam. Tapi maksud saya adalah gimana tadi Hamna soal dia maju, bener ya? Karena tadi teknologinya, kemudian dari produk-produknya seperti HP dan banyak sekali produknya ya yang Cina punya itu. Bayangkan Cina itu tahun berapa itu? Tahun 97 saat kita sedang mengalami krisis. Justru Cina itu sedang bangkit-bangkitnya itu. Itu luar biasa itu ya. Dalam sistem teknologi dan juga ekonomi ya, terutama ekonomi itu luar biasa. Teman-teman dan juga seluruhnya bisa cek ya soal teknologi yang dimiliki oleh Cina. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang Pak Ari mau nanya nih soal Paralimpik nih. Paralimpik yang menang siapa? Paralimpik Cina itu berapa? Ada yang tahu nggak skornya berapa Cina itu? Sampai terakhir ini. Udah penutupan belum sih? Udah ya? Kayaknya ratusan deh, ya. Kalau kita kan baru puluhan, satuan malah. Ya. Oke. Pak Ari mau bacain berita ya. Pak Ari mau bacain berita. Kedengaran nggak Zia suara Pak Ari? Apa kencengan musiknya? Kekencengan lagunya, Pak. Oke. Mari bacain berita dari rri.co.id. Judulnya Lampaui target kontingen Paralimpik Indonesia, sensasional. Dikabarkan dari kantor berita Radio Nasional Jakarta, capaian prestasi kontingen Indonesia di gelaran Paralimpik Tokyo 2020 mampu merebut 9 medali. Itu Indonesia ya. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh bangsa. Hal ini terlihat saat penjemputan kontingen Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta oleh jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Menteri Pemuda yaitu Bapak Zainuddin Amali. Indonesia dapat 9 ya. Seminggu yang lalu 4 atau mungkin 3 hari yang lalu ya. Cina itu sudah 83. Nanti tolong dicek lagi, tolong buat dibantu ya beritanya ya. Pak Arif di berita ini nggak detail. Yang jelas kita pada peringkat 76. Cina kalau nggak salah 1 atau 2. Ada Inggris sama Amerika tuh.
Jadi perbandingannya kelihatan ya di situ Hamna ya. Ya, dalam bidang olahraga saja number 1, number 2 itu artinya udah bersaing itu. Jadi kalau misalnya kita menyebut maju mungkin bisa aja. Ya, oke, makasih Hamna ya atas masukannya. Ada lagi Hamna barangkali? Apa yang menarik lagi barangkali? Ada Sia, tadi gimana pendapat Hamna, keren nggak? Sia? Halo Sia? Ya Pak, Hamna gimana tadi, oke kan? bagus, sangat bagus. Karena korelasi sama sekarang. Bahkan saya juga nggak terlalu ngikutin kabar yang itu. Cuma emang iya sih Pak, kalau perspektif saya Tiongkok itu sudah sangat maju sekarang. Bahkan dari bibitnya, dari pendidikan anak-anaknya itu sekolah-sekolah Katolik ya, itu sangat maju. Apalagi mereka tuh di drill dari kecil itu untuk ya maksudnya Tiongkok itu kan penduduknya banyak ya, sebanyak Amerika. Kalau tadi Pak Arif bilang banyak tenaga asing yang masuk ke sini itu banyak banget, nggak usah jauh-jauh ke ini aja deh, ke PGC. Pasar grosir Cililitan itu juga udah banyak yang jual handphone gitu. Bahkan pengusaha terkaya, jajaran 10 pengusaha terkaya di Indonesia itu kemungkinan 70%-nya itu etnis Tiongkok gitu, Pak. Jadi saya setuju sih sama Hamna. Dan kita harus mengakui memang kehebatan mereka itu memang hebat. Walaupun mungkin banyak yang bilang dengan cara yang licik dan sebagainya. Oke. Ya, jadi kaitannya sebetulnya tadi yang relasi yang ini dibangun sebetulnya adalah dari pendapat bahwa perang dingin itu enggak cuma terjadi di tahun itu Pak ya. Jadi memang betul sampai hari ini pun masih berlaku itu ya. Mungkin dalam format-format yang lebih spesifik itu adalah di dunia perdagangan ya. Meskipun sosialis tapi sosialisnya liberal. Dagang kalau sudah bicara dagang pasti liberal. Liberalnya pasti liberal kapitalis. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya Cina itu sudah campur-campur ya. Ya sosialis, ya komunis, ya liberal. Liberal udah masuk kok mereka. Dan itu mereka udah number 1 banget lah. Ya, dan mau gimana lagi? Yang harus kita lakukan sebetulnya adalah apa yang harus kita lakukan ya. Nah, ini yang menarik menurut saya Zia ya. Apa yang kira-kira perlu kita lakukan dalam situasi yang kayak gini gitu loh. Apakah kita menjadi buyer terus, menjadi konsumen terus? Apa yang harus kita lakukan? Dan ini adalah PR besar buat teman-teman dan juga seluruh sivitas, utamanya kaum milenial. Betul nggak? Kalau ngebahas action yang harus rame ya di situ ya. Ya, action yang harus kita lakukan sih agak susah ya Pak. Maksudnya ini harus dari segala aspek, ekonomi, dari pendidikan, yang bisa dibilang kita memang tertinggal jauh gitu. Iya, kita tertinggal jauh itu teman-teman ya. Situasinya kayak gitu. Terus apa kita akan menyerah? Pastinya tidak menyerah. Pastinya kita akan terus berupaya untuk memperbaiki. Tapi juga jangan terus kemudian tergantung atau menggantungkan diri. Itu yang terjadi selama ini. Ya, jangan tergantung terus terhadap produk, terhadap kebudayaan gitu kan. Bahkan misalnya justru malah bangga dengan kebudayaan lain ya, terlena gitu loh. Jangan sampai terlena. Ya, generasi milenial itu jangan sampai terlena. Dikasih HP udah nggak mau mikir tentang pembelajaran. Padahal pembelajaran itu adalah mencerahkan. Betul ya? Kita coba lempar dulu ke tempat lain dulu, ke teman-teman yang lain juga Zia ya. Coba, mungkin yang lain ada yang mau nambahkan nggak? Lukita barangkali? Lukita, Pak Arim nanya Lukita dulu ya. Lukita, halo Lukita. Iya Pak. PPT-nya bisa ditutup dulu ya, biar kelihatan wajahmu. Tadi lupa nggak diimat, tutup. Lukita, poin apa yang kamu tangkap, Lukita? Kameranya nyalakan. Nggak usah nyalain kamera ya Pak. Kenapa? Nggak apa-apa. Tapi kan aku ingin melihat kamu. Canda ya. Oke, boleh deh, cepet. Cepet. Apa?
Jadi Perang Dingin ini terjadi setelah Perang Dunia II itu selesai. Betul? Terus tadi yang ya kan ya. Betul banget ya. Terus yang tadi kayak udah dibilang Jia, Perang Dingin itu persaingan ideologi antara si Amerika Serikat sama Uni Soviet. Kalau Uni Soviet itu menyebarkan ideologi komunismenya. Kalau Amerika itu menjadikan negara-negara yang sedang berkembang itu menjadi negara demokrasi. Liberal Nah, ya. terus dari Perang Dingin ini itu berdampak sama berpengaruh di kehidupan politik sama ekonomi dunia. Oke. Iya, pasti berdampak ya. Tapi menarik tadi, misalnya ada yang bisa jelasin nggak apa sih bedanya antara liberal sama demokrasi? Kadang-kadang tuh tumpang tindih ya. Atau kadang-kadang kita menggunakan demokrasi ya. Kemudian di tempat lain kita menggunakan istilah liberal. What's the distinguish between liberal and democracy? Anybody knows? Ada yang tahu mungkin? Kalau dulu kita tahu nggak bedanya liberal sama demokrasi? Lu kita dulu deh. Tidak. Enggak. Tapi kamu tadi udah menyebut demokrasi, pasti tahu demokrasi dong. Di PPKN kan ada. Demokrasi demokrasi artinya adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat. Itu umum yang dipakai lah ya. Tapi kalau kita mau kembangkan sebetulnya, baik liberal maupun demokrasi ini bisa dibilang kayak satu keluarga lah. Jadi akarnya itu berasal dari liberal. Maaf, betul ya liberal ya. Nah dari liberal itu kemudian lahir beberapa paham. Paham-paham dari liberal itu turunannya banyak, dari secularism ya, kemudian tentang demokrasi ya, tentang feminisme dan seterusnya lah. Itu banyak tentang itu. Namun tergantung bagaimana kita bisa menempatkan itu sebagai satu aliran pemikiran tertentu. Harus cerdas-cerdas memanfaatkan atau menggunakan istilah itu dengan tepat gitu ya. Jadi liberal itu ibaratnya induknya lah, induk semangnya itu ya liberal. Oh liberal asalnya dari mana? Liberal itu kalau Anda ingat revolusi Prancis itu tahun 1789 ya, melahirkan tiga jargon. Apa aja itu? What is that? Jargon apa? Jargon fraternity, liberty, ya liberty, equality, sama fraternity. Itu liberal, asal usul liberal di situ. Dan kemudian berkembang menjadi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang itu kemudian selalu dan sering kali diidentikan dengan Amerika. Kalau bicara liberal Amerika. Sekarang kan demokrasi itu diuji ya, sampai kemudian Amerika itu benar-benar menyerahkan sepenuhnya, saya nyerah deh ngurusin Afghanistan. Terserah mau gimana ya. Itu yang terjadi ya. Nah, itu artinya adalah pembuktian terhadap demokrasi dan liberalisme yang selalu diusung oleh Amerika Serikat, begitu ya. Karena tadi dimunculkan oleh kita berkaitan dengan demokrasi. Amerika Serikat demokrasi. Kalau nggak demokrasi liberal. Begitu ya. Ada positif dan negatifnya, dan pergulatan tentang itu luar biasa. Oke. Gitu ya teman-teman, dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Untuk pembelajaran sejarah kita masih cukup banyak waktunya ya. Sampai jam, masih ada 15 menit lagi. Oke, berikutnya siapa lagi? Mungkin ke siapa yang belum ya? Maulia. Maulia dari tadi. Pak Ari belum tanya. Maulia, nyalakan kameramu, Maulia. Lukita tadi keren banget ya, Lukita ya. Terima kasih Lukita. Iya, Pak. Oke. Sekarang si Maulia.
Maulia Nurul Afifah. Maulia? Maulia apa enggak? Jaringan Pak dia biasanya. Maulia, kalau enggak Miladia, ada Miladia? Please Miladia on cam. Miladia. Iya, Pak. Alhamdulillah. Coba nyalakan kameramu. Miladia. Iya, Miladia. Tadi suaranya lembut sekali ya pas presentasi baca. Pasti sudah menangkap ya. Sudah dapat poin dari presentasi kelompoknya Miladia dan teman-teman. Kok dimatiin lagi Miladia? Nyalakan dong. Miladia. Oke, Miladia, poin apa yang kamu dapat dari presentasi kamu hari ini soal Perang Dingin? Silakan. Gini Pak, jadi, nah gitu ya, boleh, silakan. Santai aja Miladia ya, oke. Jangan kayak Adi tadi ya, dia nangis tadi. Enggak apa itu nahan tawa tadi. Oh, nahan tawa, tapi terdengarnya kayak isak tangis gitu. Miladia, selamat ulang tahun ya. Apa sih Pak Arif? Gak jelas banget. Miladia, Nur. Lagi nyari-nyari dia baca-baca ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dibiasakan nanti kalau pokoknya kalau udah ketemu sama Pak Arif, wah ini pasti bakal ditanya nih paling nggak poinnya apa. Yang nempel di memori saya apa gitu kan. Pasti ada yang nempel. Masa kita baca nggak nempel? Pak Arif aja. Nah makanya saya bilang ketika kita mendengarkan presentasi, kamu siapkan catatan itu. Kalau enggak coret-coretan di Jamboard atau di mana atau di buku. Ya Pak Arif masih pakai buku aja nih, soalnya di sini nggak ada bangku ya. Misalnya ada nih, misalnya bicara tentang tentara moral. Tentara merah. Tentara merah. Apa nih tadi nih ya? Lupa Pak Arif. Tentara merah Uni Soviet. Nah tuh. Kan poin, nanti bisa dijelaskan itu. Ada sekitar 10 poin yang Pak Arif catat tuh. Ada bekas penjajah Jerman. Bekas jajahan Jerman. Oh, itu poin juga. Negara-negara mana tuh? Negara-negara tetangga Uni Soviet. Kita bicara tentang Medan Timur. Kan di situ bekas penjajahan Jerman. Ada blok barat sama blok timur. Poinnya banyak banget tuh. Siapa? Miladia ya. Kamu bisa jelaskan ada blok Pak. Mereka kemudian bikin blok barat sama blok timur. Tadi ada Pakta Warsawa, ada NATO ya. Banyak banget poin-poinnya ya. Siap apa sih ya? Miladia siap nggak? Kamu mau cerita tentang apa dari sekian puluh poin yang sudah tercatat ya? Parahnya nyatet, kamu harus nyatet. Kamu bukan nyatet, kamu sudah punya bahan. Kamu tinggal ceritain bahan itu. Betul nggak? Miladia, silakan. Bagus sekali Miladia. Bagus sekali. Jadi di bidang teknologi itu dua negara bersaing menciptakan teknologi nuklir. Amerika Serikat adalah negara yang pertama yang menggunakan senjata nuklir. Di Perang Dunia Kedua, senjata nuklir Amerika Serikat melumpuhkan Jepang dan mengakhiri perang. Keren sekali Miladia. Kenapa dikatakan keren? Iya, Amerika yang pertama punya inisiatif menggunakan teknologi pertama kali, terutama dalam proyek Perang Dunia Kedua. Dengan proyek apa yang dia buat dengan yang disebut sebagai proyek Manhattan. Waduh, ini keren sekali ya. Nanti kamu pakai PR-nya di rumah ya, baca-baca ini tentang proyek Manhattan. Ya, waktu itu presidennya siapa ya? Kayaknya Pak Arif pernah ngomong, tapi kok lupa sekarang ya. Makanya kita mesti buka-buka lagi Presiden Amerika yang pada waktu itu, bos,
kita mau bom Jepang. Siap apa enggak? Boleh apa enggak? Nah, Presiden Amerika ini laksanakan. Oh, kan? Bom tuh Hiroshima sama Nagasaki. Ini perlombaan senjata, ya. Tentang perlombaan senjata dan juga antariksa, terutama antariksanya kemarin sudah kita bicarakan, teman-teman, dan juga seluruh sivitas akademika. Terakhir ini Pak Arif nih, terakhir ya. Laili, where is Laili? Please on cam. Absennya udah ya, jangan lupa ya. Laili. Assalamualaikum Laili. Waalaikumsalam Pak. Li, kamu tadi presentasi nggak sih, Li? Presentasi Pak. Kok tadi kayaknya Pak Arif nggak lihat wajah kamu? Presentasi ya? Oh iya, tadi Pak Arif kurang ini berarti. Oke. Laili Nur Fadia. Laili itu artinya malam, Nur itu cahaya, Fadia itu artinya apa ya, Li? No, namamu artinya apa tuh, Fadia? Nggak tahu ya? Belum tanya ya? Ya udah, nanti PR kamu nanya ke ibumu ya, nanti kamu kirim ke GCR ya. Oke, Fadia, Leli, coba poin apa yang kamu dapatkan dari materi tentang perang dingin? Ayo. Ya, perang dingin terjadi karena persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Namun, perang dingin itu tak melibatkan serangan militer namun perang dingin tak melibatkan serangan militer seperti dua perang dunia. Seperti dua perang dunia, baik itu perang dunia 1 maupun perang dunia 2. Karena perang dunia 1, perang dunia 2 itu militer banget ya, senjata banget itu. Jadi kamu dan kita sudah bisa membedakan what's the difference between perang dingin sama perang dunia. Perang dingin itu ya dingin-dingin dan diam-diaman tapi bikin bom. Ya. Tapi kalau kita bicara bomnya sudah dilempar, sudah dijatuhkan, itu ya sudah fisik banget ya. Tapi ya gitu, lebih banyak ke persaingan senjata. Satu. Persaingan apa lagi? Persaingan antariksa. Amerika kirim Apollo 11. Rusia atau Uni Soviet kirim Yuri Gagarin ya untuk bikin sistem komunikasi. Tapi kita tahu sekarang mereka semua sekarang bekerja sama meskipun ya dengan job desk yang beda-beda. Tapi intinya mereka punya ruang-ruang di angkasa di sono ya. Coba mereka sudah bisa istilahnya jalan-jalan keluar angkasa. Kita buru-buru ya. Kemarin satu aja gagal. Siapa namanya? Profesor Dr. Pratiwi Sudar Mono, nggak jadi naik, bukan naik gunung ya, naik pesawat, naik roket, nggak jadi Mas Bro, teman-teman, dan juga seluruh sivitas akademika Mendua Universitas Jakarta. Leli Nur Fadia. Ya, oke, terima kasih ya Leli Nur Fadia. Nah, selebihnya nanti silakan dibaca-baca lagi. Terima kasih Nur Fadia udah kasih jawaban. Gitu Zia. Cukup ya Zia ya? Zia cukup ya? Cukup Pak, iya makasih Bu. Cukup untuk hari ini Pak. Iya, mungkin Zia closing dulu deh, Zia yang closing untuk diskusi kita hari ini. Udah. Kesimpulan Pak. Ya closing, ya kesimpulan boleh, habis itu closing. Kelompoknya Closing statement sama atau Zia, gimana? maksudnya Baca penutupannya doa. penutupannya diwakili sama Zia. Cukup ya, terima kasih Maulia dan teman-teman. Begitu Zia, lanjutkan. Ya udah.
Baik teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari tentang Perang Dingin. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang runtuhnya tembok Berlin. Wow. Ya, itu adalah materi kelompok saya. Oh gitu. Terus, ya kita udah belajar banyak hari ini. Semoga. Sia. Kenapa Pak? Besok kalau ada mungkin baca puisi atau mungkin orasi boleh ya? Atau mungkin video yang ditampilin boleh sih ya? Senayan Pak, nggak bakalan ada yang mau. Nggak bakalan ada yang mau Pak. Kalau ada video boleh atau yang lain juga boleh. Pokoknya disiapkan aja ya. Siap ya Zia ya? Ini aja nanti ya kalau ada waktu nonton speech-nya presiden-presiden kayak John F. Kennedy atau apa gitu kali Pak, boleh. Habis waktunya. Kamu kasih ringkasannya jadi, aja atau potongannya. Kalau bisa motong film. Yap, jadi ingin menyimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini, kita sudah membahas tentang Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, yaitu antara sekutu yang dipimpin oleh Amerika dan Uni Soviet tentang ideologi liberal dan komunisme. Tadi juga kita dibantu diskusi oleh Hamnah dan kelompok 3. Udah nih Pak, baca doa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga makin baik. Ya, semoga diskusi kita hari ini memberikan inspirasi dan juga kemanfaatan yang tentu penting buat teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika BAN 21 Jakarta. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Udah nih Pak. Oke. Berdoa Pak. Malam main berdoa. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.